Shalom, selamat sore. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai sekarang ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah evaluasi dan analisis kesesuaian lahan aquakultur, yaitu Ibu Juliana, Ibu Dr. Juliana, SPI MP. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil judul evaluasi dan analisis kesesuaian lahan tambak pada udang galah atau Macrobrachium rosenbergi Denman. Definisi kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan adalah suatu lahan atau tanah dengan tujuan tertentu melalui penentuan nilai atau kelas lahan dan tata guna lahan yang dihubungkan dengan potensi wilayahnya, sehingga dapat dijadikan usaha. Adapun pengertian udang galah, yaitu udang galah merupakan jenis udang yang termasuk dalam spesies Macrobrachium rosenbergi. Udang galah memiliki ciri-ciri fisik yang lebih besar dari jenis udang lainnya. Yang kedua, klasifikasi udang galah. Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Palaemonidae, genus Macrobrachium, spesies Macrobrachium rosenbergi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasikan lokasi dan luas lahan yang tersedia untuk pengembangan budidaya udang galah, sehingga dapat dipakai sebagai acuan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas investasi pembangunan sektor perikanan, khususnya budidaya udang galah. Manfaat dari penelitian ini yaitu tersedianya dokumen yang dapat dijadikan acuan baik oleh pemerintah daerah maupun investor untuk mengembangkan budidaya udang galah, mempermudah sinkronisasi program lintas sektor, dan meningkatkan efektivitas penggunaan dan dana pembangunan. Morfologi udang galah. Udang galah mempunyai karakteristik morfologi tubuh beruas-ruas sebanyak 5 ruas, yang masing-masingnya dilengkapi sepasang kaki renang, kulit keras dari chitin, 5 pleura, kedua menutupi pleura pertama dan ketiga. Badan terbagi 3 bagian, kepala dan dada atau disebut cephalothorax, badan atau abdomen, dan ekor atau uropoda. Cephalothorax dibungkus karapas atau sarapace, tonjolan seperti pedang pada sarapace disebut rostrum, dengan gigi atas sejumlah 11-15 buah, dan gigi bawah sekitar 8-14 buah. Kaki jalan kedua pada udang dewasa tumbuh sangat panjang dan besar. Panjangnya bisa mencapai 1,5 panjang badan. Sedangkan pada udang betina, pertumbuhannya tidak begitu kelihatan. Siklus udang galah antara lain, udang galah biasanya hidup di air payau dan ada pula udang galah yang hidup di air laut. Potensi pengembangan budidaya udang galah terbagi beberapa bagian. Yang pertama, faktor fisika dan kimia air sungai. Di dalamnya terdapat faktor seperti derajat keasaman atau pH, kecerahan, suhu, salinitas, alkalinitas, amoniak, nitrit, dan hidrogen sulfida atau H2S. Sedangkan pada faktor biologi ada fitoplankton dan zooplankton. Adapun karakteristik lahan pada tambak udang, yang pertama lahan, kedua fisik tanah, yang ketiga aksesibilitas lokasi. Berdasarkan perhitungan selang kelas sebagaimana telah dirumuskan dalam permasalahan klasifikasi kesesuaian lahan. Yang pertama SS atau sering disebut sangat sesuai. Biasanya SS atau sangat sesuai ini diberi skor 3. Yang kedua S atau sesuai diberi skor 2. Dan yang ketiga TS atau tidak sesuai biasa diberi skor 1. Baiklah, dan terakhir ini dia tabel 1 kesesuaian lahan atau perairan untuk budidaya udang galah. Di dalamnya terdapat parameter, bobot, dan skornya. Baiklah, ini dia hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian hasil presentasi dari saya.
Terima kasih dan selamat pagi.